محمدا رسول الله. Dan berikutnya, wan namariku masfufa, nek wisadah bantal singgo turu. Kemudian nek kalimatnya wan namariku bantal sandaran. Sampean jagong nek ana bantale ke jenengane namarikun. Nek kemudian singgo turu ke jenengane wisadah. Nah nang kene ngau kalimat wan namariku artinya berarti bantal-bantal sandaran. Sampean kemudian jagong ana sandarane Masya Allah. Oh, sandarannya bantal. Makanya kemudian di sini disebutkan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Qala Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan an-namariku adalah al-wasya'id, yaitu bantal-bantal sandaran sekaligus kemudian bantal-bantal tempat tidur. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas meliputi semuanya. Nah, karena juga ada bantalan-bantalan sandaran dan juga bantal-bantal tidur. Jenengan aja takon. Nangkana jelas sing jenengane bantal nangkana ora ana ilere. Kayak nang dunya. Iya, ora ana ilere silana. Bersih wangi Iya, Masya Allah ya. Dan berikutnya wa kada qala, sebagaimana itu diucapkan oleh yaitu Ikrimah, Qatadah, Duhaq, Sudi, As-Sauri dan selain mereka. Jadi yang menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan wan namariku masfufah itu adalah bantal-bantal sandaran dan bantal-bantal tempat tidur, itu adalah Ibnu Abbas, kemudian Ikrimah, Qatadah, Duhaq, kemudian Sudi, As-Sauri dan selain dari mereka. Mulanya diartikan nang terjemahan kadang-kadang diartikan yaitu bantal-bantal. Ada yang mengartikan bantal-bantal sandaran yang tersusun rapi. Jangan tanya bagaimana indahnya, pasti jelas indah karena surga itu adalah tempat kenikmatan yang sempurna. Itu seperti itu. Dan berikutnya adalah wazarabiyu mabsusah. Yang dimaksud dengan kalimat zarabiyu, kalau Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan az-zarabiyu maksudnya adalah al-bisatu, permadani. Unangkana juga ada hamparan-hamparan atau permadani. Maksudnya seperti itu. Sebagaimana telah disebutkan pula oleh Duhaq, dan bukan hanya satu orang yang menerjemahkan kalimat az-zarabiyu itu adalah hamparan-hamparan. Kemudian makna mabsusah, di situ kan ada kalimat makna mabsusah. Nek diartikna secara bahasa Indonesia artinya yang dihamparkan. Jadi nek diartikna adalah permadani yang dihamparkan. Menurut tafsir, kalimat mabsusah maksudnya adalah hahuna liman arada julus 'alaiha, yaitu permadani yang digelar di mana-mana. Setiap kali siapa saja yang menghendaki pasti ada permadaninya. Ini menurut tafsir. Jadi nang surga kabian panggonane itu ada tempat yaitu permadani-daninya. Sampai tinggal menduduki saja ada permadani di mana-mana. Maksudnya seperti itu. Hamparan. Sampai melihat rumah, kalau kemudian ditutup dengan permadani seakan-akan rumah itu mewah. Apalagi kalau permadaninya itu mahal. Nah, daripada sing lemah. Jadi nang surga udah lemah kok. Permadani. Masya Allah ya. Dan berikutnya, wanadkuha huna hadzal hadis. Maka kami akan menyebutkan terkait masalah hadis yang menyebutkan terkait masalah surga. Kami akan menyebutkan hadis ini yang dimana telah meriwayatkan mula dari Abu Bakar bin Abu Dawud, telah menyebutkan kepada kami Umar bin Utsman, telah menyebutkan kepada kami Abi ngan Muhammad bin Muhajir dari Duhaq al-Mughafiri, kemudian dari Sulaiman bin Musa telah menyebutkan kepadaku Quraib, sungguhnya Quraib mendengar Usamah bin Zaid berkata,
Usama bin Zaid berarti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, ki hadis nggo ngiming-iming sampean menjadi sergap ibadah diiming-iming nganggo surga. Kata Rasulullah berkata kepada sahabatnya, ala hal min musyammir lil jannah. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian pula yang menghendaki bekerja keras, mengupayakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan surga? Rasulullah pernah berkata kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian semuanya yang hendak berupaya keras, bekerja keras, berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan surga? Kata Rasulullah, demikian. Lantas, demi kemudian Rasulullah, yaitu memerintahkan agar manusia bekerja, berbuat, beramal untuk surga, Rasulullah langsung menyebutkan bagaimana sifat surga itu. Fa'innal jannata, karena sungguhnya surga itu, la khatarallaha, tidak bisa dilukiskan, yaitu dengan kata-kata. Kata Rasulullah mengawali kalimatnya, begitu indahnya surga itu, saking indahnya, saking megahnya, saking nikmatnya, kata Rasulullah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kata Rasulullah seperti itu. Lantas, wahiyya rabbul Ka'bah, maka surga itu demi Rabb yang memiliki Ka'bah, kata Rasulullah. Nurul yatallala, karena sungguhnya surga itu adalah cahaya yang berkilauan. Kalimat yang pertama, surga itu cahaya yang berkilauan. Kemudian berikutnya, warahanatu tahtazu, dan juga baunya semerbak wangi. Surga ki berarti mambune harum. Makanya ada hadis Rasulullah. Kan ada hadis Rasulullah yang menunjukkan surga itu beraroma harum. Sampai-sampai ada hadis Rasulullah, ada dua golongan manusia yang tidak akan masuk ke dalam surga. Bahkan mencium bau surganya itu tidak pernah akan mampu. Padahal bau surga itu bisa dicium dengan jarak sekian, kata Rasulullah. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah yang tidak mencium bau surga itu adalah wanita yang berlenggak-lenggok. Kepalanya seperti punuk-punuk onta. Kemudian seperti punuk-punuk onta yang miring. Terus sampean takon, si wanita apa? Wanita yang berlenggak-lenggok, kemudian seakan-akan seperti punuk-punuk onta, kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang miring. Terus disebut nang hadis Rasulullah dijelaskan, wanita yang kasar tabiatnya, wanita yang berani kepada suaminya, wanita yang tidak menutup auratnya, wanita yang bangga-bangga dengan auratnya sehingga menampilkan kepada kaum laki-laki asing, wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, wanita yang banyak berbuat khianat kepada suaminya, dan yang lain-lain yang disebutkan dalam hadis. Maksud dari kalimat wanita yang berlenggak-lenggok, kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk onta, kemudian yang miring. Punuk-punuk onta nang kene maksudnya kayak bulannya ada dalil yang menunjukkan bahwa sing jenengane kayak kipas angin di sukna nang kene nang wedon kayak hukumnya haram. Biasanya kan aneh ya, ada hari-hari tertentu kemudian wanita-wanita disuruh menggunakan seperti kipas angin di sukna kene apa jenengane? Gelung. Sanggul lho. Ya kan jenenge kipas angin di sukna kene kan. Lagi kipas angin di sukna nang kene ya apa deh. Yang seperti itu hukumnya tidak boleh dalam Islam. Apalagi rambut merupakan bagian dari aurat perempuan. Kata Rasulullah, jika ada wanita-wanita yang seperti itu tidak akan mencium bau surga. Padahal aroma surga yang wangi itu bisa dicium dengan jarak sekian-sekian. Dalam hadis yang lain, 70 tahun perjalanan bisa dicium. Sampai melaku 70 tahun kira-kira tekan di 70 tahun kira-kira sampai mana? Berarti jarak surga itu bisa dicium dengan perjalanan antum semisal yang ditempuh selama 70 tahun tidak ada hentinya dengan kendaraan yang cepat. Kira-kira tekan di. Wah, tuh ya. Masya Allah ya. Kemudian kalau disebutkan dalam hadis yang lain, inna fil jannah, sungguhnya di dalam surga terdapat sajaratun, itu pohon. Namanya tuba. Kadang-kadang soalnya
sampean mendengar hadis Rasulullah, misal contoh, inna badal Islam horiban, sungguhnya Islam datang dalam keadaan asing, wa sayarjingu horiban, dan kelak di zaman akhir Islam itu menjadi asing. Kata Rasulullah, fatuba, diartikan nang terjemahan biasanya diartikan beruntung. Gue tuba gue diartikan beruntung mereka orang-orang yang asing yang masih menghidupkan sunnah di saat manusia-manusia yang saat itu kemudian rusak karena banyak meninggalkan sunnah. Nah, menurut perkataan Rasulullah, tuba itu adalah pohon yang berada di dalam surga. Yang naungannya, kalau seandainya antum itu naik kendaraan yang cepat, menempuh sampai 100 tahun, belum sampai tuntas naungan itu. Sampai numpak kemudian kendaraan yang cepat 100 tahun gue ngelilingi naungan belum rampung. Berarti gedenya sepira. Wush, masya Allah. Belum lagi kalau di dalam surga terdapat pasar. Ana sing jenis surga nang pasare jenengane pasar surga. Pasar surga bukan sebagaimana pasar di dunia, enggak seperti itu. Pasar surga adalah tempat tatkala di hari Jumat penduduk surga kemudian pergi menuju pasar. Kemudian di sana mereka kemudian mandi, mencuci wajah-wajah mereka dan tubuh-tubuh mereka. Begitu pulang, nanti kemudian antum penduduk surga bertambah, yaitu tampannya, bertambah kemudian rupawannya, sehingga istri-istri di dalam surga langsung tambah jatuh cinta. Di pasar surga. Masya Allah ya, Bu. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Kemudian berikutnya kembali sini. Kata Rasulullah, wa qasrun masjidun, dan juga terdapat gedung-gedung yang kokoh. Di sana juga terdapat gedung-gedung yang kokoh. Makanya ada hadis Rasulullah, man bana masjidah, siapa saja yang membangun masjid di dunia, nanti Allah akan bangunkan rumahnya di dalam surga. Maka kemudian di sini disebutkan di dalam surga terdapat gedung-gedung, rumah-rumah yang megah dan mewah. Mewahnya saya tidak bisa membayangkan karena memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena menunjukkan kesempurnaan nikmat. Makanya kemudian kalau seandainya suatu saat kemudian kita masing-masing menjadi hamba surga, masya Allah, direct kita di surga kabeh kayaknya seneng banget ya, masya Allah, kumpul maning, ketemu, terus nakalang ngobrol, sampean masya Allah ya, sikilnya kayaknya bercerita terkait masalah pengalamannya dulu di dunia. Sampean padahal ngantuk terus ya. Malah disitan sampean udah mau surga. Kepriwe kan amalannya apa gue kayak dia. Masya Allah ya. Dan berikutnya, wa nahrun mutaridun, dan juga terdapat sungai-sungai yang mengalir. Kita tahu tempat yang indah biasanya ada sungai yang mengalir dengan air yang jernih. Sampean melihat tempat wisata, akan lengkap kesempurnaan keindahan wisata itu jika terdapat air yang jernih mengalir dengan deras, mulai dari sela-sela batu, dari bawah pohon-pohon yang besar, ataupun dari kemudian bawah bumi. Kemudian air itu mengalir dengan jernih. Ini menambah keindahan. Mulai nang surga terdapat sungai-sungai yang mengalir dengan deras. Iya, masya Allah ya. Beda nang neraka juga ada sungainya. Sungai neraka warnanya apa? Hitam. Berasal dari mana? Bekas, yaitu luka dan camburan nanah penduduk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ana sungai nang bab neraka, ana sungai yang berada di dalam neraka. Mengalir, alirannya itu berasal dari darah, nanah, bercampur jadi satu menjadi aliran sungai yang nanti akan mengalir sungai di dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Walikane warna nikmatnya beberblas. Nek kemudian nang surga kebalikannya dari neraka. Semuanya nikmat. Masya Allah ya, Bu. Kemen tambah semangat, Bu, men dadi semangat ahli ibadah. Nang Rasulullah mulanya diiming-imingi. Lantas kemudian berikutnya, wasamaratun, dan juga buah-buahan, yaitu nadijatun yang masak. Buah-buahan yang masak, matang maksudnya. Banyak buah-buahan yang masak. Sebagaimana diungkapkan oleh ulama-ulama, tatkala kita mengendaki, maka buah-buah itu langsung kemudian mendekat dari tangkainya. Itu disebutkan di dalam hadis juga.
Tatkala kemudian Rasulullah yaitu dia kemudian berdiri, lantas kemudian seakan-akan tangkai-tangkai buah dari surga itu mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam surga terdapat buah-buah yang masak. Dan berikutnya, wa zaujatun hasna'u jamilatun, kalimatnya lengkap ini. Dan istri-istri, hasna'u ke cantik, jamilah jelita. Nah kalimat kayak gitu digabung, ini berarti menunjukkan wong sing ayu orang ana cacate. Wong ayu cerewet cacat. Ini wong ayu dela-dela kesuh cacat. Dia ada kekurangannya. Dan semua wanita-wanita dunia pasti memiliki kekurangan. Tapi wanita-wanita di dalam surga penuh dengan segala kenikmatan, sehingga di samping kemudian cantik jelita tidak bisa terungkapkan dengan kata-kata yang nanti akan menjadi istri-istri ahli surga. Masya Allah bu, disediani bu, aja khawatir dan lu pira bu. Waduh ya, Masya Allah, kalimatnya kayak hasna'u jamila. Hasna kalau dalam bahasa Arab hasna artinya apik ya, apik, cuma diartikan nangkene cantik. Ini menunjukkan karena cantiknya luar dalam. Artinya wonge ayu, tutur katanya bagus. Perlakuannya kepada suaminya di dalam surga sangat menawan, sangat lembut. Cara kemudian dia mendekat kepada suaminya juga sangat lembut. Mulanya sampean suatu saat tatkala kalau pernah mendengar cerita yaitu Said bin Umar. Said bin Umar memiliki istri yang sangat cantik. Bojone cantik kayak ding-ding. Bojone Said bin Umar. Sampai-sampai disebutkan dia adalah wanita yang tercantik pada saat itu. Suatu kali bojone nangis karena menanyakan harta yang diberikan oleh Umar bin Khattab, yaitu dari Baitul Mal, karena dia pada saat itu menjabat seorang gubernur, disangoni diambilkan dari uang yaitu Baitul Mal, uang saku yaitu Said bin Amr. Kemudian begitu diberi oleh Umar bin Khattab uang tersebut, ternyata oleh Said bin Amr izin sama istrinya, aku ingin berdagang. Akhirnya kemudian uang itu dibawa. Ternyata begitu dibawa ke pasar, dibagi-bagikan kepada fakir miskin, orang yang tidak mampu, dan lain-lain, dibagikan, habis semuanya. Begitu pulang, ditanya oleh istrinya, bagaimana kemudian perdagangan wahai suamiku? Dia menjawab, beruntung. Sungguh perdagangan itu sangat menguntungkan. Mana untungnya? Jelas, nanti kemudian bersabarlah sedikit, karena untungnya sangat besar. Satu hari ditanyakan, 2 hari ditanyakan, 3 hari ditanyakan, sampai beberapa hari, akhirnya istrinya tahu kalau uangnya itu kemudian dipakai untuk menyantuni orang-orang miskin yang ada di pasar Madinah, yang ada di Homs, maksudnya yang ada di wilayah Homs pada saat itu. Lantas begitu kemudian seperti itu, istrinya mengetahui ternyata uangnya dipakai untuk memberikan kepada orang-orang miskin semuanya, istrinya kemudian menangis. Menurut riwayat, bojone Said bin Umar ayu, kalau menangis maka tambah ayu. Tapi Said bin Umar kemudian berkata, kalau seandainya kemudian aku ikuti air matamu, aku sadar kamu itu adalah wanita yang jelita, wanita dunia. Tapi kalau seandainya kemudian aku menangis karena kemudian luluh dengan apa yang kau rasakan itu, maka aku akan mengorbankan wanita yang lebih cantik daripada dirimu yang ada di dalam surga. Maka terkait masalah engkau menangis seperti itu, silakan saja, aku tidak peduli. Karena aku memiliki istri-istri yang lebih cantik darimu. Dan sungguh seandainya kemudian aku berkorban, yaitu mengorbankan dirimu demi istriku di dalam surga, itu sesuatu yang menakjubkan bagiku. Dibandingkan kemudian aku mengorbankan wanita-wanita surga, dibandingkan wanita-wanita dunia sepertimu. Lantas kemudian istrinya, karena istri Said bin Amr adalah solehah, kemudian dia meminta maaf kepada Said bin Amr. Itu balang membojone. Nggak, harus malam minggat banget lah. Diburu kayak bidadari surga nih. Bukit gawane kabeh kelambine kayak gitu ya. Ini gue mau kayak Masya Allah ya. Ya Said bin Amr. Tapi karena wanitanya juga soleha, ya langsung menyadari terhadap permasalahan itu. Dan berikutnya adalah wa khulalun kasirah, dan juga terdapat yaitu
pakaian-pakaian yang mewah yang banyak. Terdapat pakaian-pakaian mewah yang banyak. Masya Allah di sana. Dan berikutnya, wa maqamun fi abdi fi dari salimah, dan juga tempat tinggal yang abadi di dalam negeri selamat, yaitu negeri keselamatan, yaitu surga. Maksudnya di sana akan hidup abadi, di tempat tinggal yang abadi juga, tidak mengalami kerusakan, kehancuran, kefanaan, dan hidup selama-lamanya dalam kehidupan bahagia. Fakihatin, dan juga buah-buahan, kemudian wahudratin, dan taman-taman yang hijau, buah-buahan kemudian tempat-tempat taman-taman yang penuh dengan hijau menyejukkan pandangan mata. Dan berikutnya, wahabarah wa na'mah, dan juga pakaian-pakaian sutra yang sangat lembut dan sangat mewah. Sutra nek nang dunia diharamkan, tapi besok di dalam surga diperbolehkan. Pakaian-pakaian sutra yang sangat mewah dan sangat kemudian megah. Dan berikutnya, fi mahallatin aliyah bahiyah, dan juga gedung-gedung yang tinggi, megah, tinggi, mewah. Tidak ada kehancuran, tidak ada kerusakan, dan tidak pernah akan mengalami sedikit pun yaitu sesuatu yang berkurang dari segala nikmat-nikmat yang berada di dalam surga. Kata Rasulullah menjelaskan surga kepada sahabatnya seperti itu. Setelah Rasulullah kemudian menyebutkan seperti itu, kemudian Rasulullah mengulangi lagi. Siapa di antara kalian yang mau mengupayakan, yang mau bekerja keras, yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga yang demikian itu? Kata sahabat-sahabat Rasulullah, "Na'am ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, ya. Nahnu al-musammiruna laha. Kamilah yang akan bersungguh-sungguh. Kamilah yang akan mengupayakan dengan benar. Kamilah yang akan bekerja keras. Kamilah yang akan beramal dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan surga. Kata Rasulullah dan dijawab, "Kul insya Allah." Katakan insya Allah. Lantas mereka para sahabat menjawab, insya Allah. Makanya kalau seandainya kemudian kita lihat biografi kehidupan sahabat Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang banyak mengupayakan di dalam amalannya untuk mendapatkan surga. Boleh jadi mungkin manusianya masih ada di dalam kehidupan dunia, tapi mereka adalah sesungguhnya penduduk-penduduk surga yang bermain di dunia. Kinek dalam kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana tidak? Karena lembaran-lembaran kehidupan mereka penuh dengan taburan keimanan, taburan amal soleh, taburan yaitu dengan kecintaan kepada Allah, dan taburan keimanan kepada kehidupan akhirat yang betul-betul mapan di dalam hatinya. Maka kalau seandainya kemudian kita melihat ayat yang berbicara masalah surga, ayat 8 sampai kemudian ayat 16, ini adalah ayat yang mendidik kepada jiwa kita semuanya agar lebih giat untuk kemudian beramal soleh, mencintai Allah, kemudian mencari keridhaan Allah agar mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan kita berharap mudah-mudahan karena kemudian kita mempelajari hal yang berkaitan dengan masalah surga, kita semuanya nanti bisa menjadi semua ahli surga, dan kelak kita bisa saling berkumpul, bertemu kembali, berjabat tangan, berpelukan di dalam surga, karena itu adalah kenikmatan yang jauh lebih sempurna dibandingkan kenikmatan apapun yang ada di dalam kehidupan dunia. Itu diantaranya itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Berarti besok surat Al-Ghashiyah ayat 17 sampai ayat yang paling terakhir itu 26. Mungkin ada yang tanyakan, tafadhol silakan. Jangannya kayak naik ngantuk. Sikap ke? Nakhtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.